romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu, kau istri tercinta ya Aisyah Humairah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu, kau istri tercinta ya Aisyah Humairah. Rasul sayang dan Rasul cintamu. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti acara serba-serbi Ramadan, menyajikan sejumlah informasi, tradisi Ramadan, dan juga laporan pandangan mata saat jelang buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di acara Mudani Spesial Ramadan, Inspirasi Ramadan. Kali ini bersama narasumber kita Muhammad Gaddafi SHMH, beliau dari Ikatan Dai Muda Indonesia. Dan pada sore hari ini di hari ke-24 Ramadan kita akan membahas tentang istiqomah setelah Ramadan. Ini merupakan ujian keimanan yang sebenarnya. Dan alhamdulillah di studio kita sudah bersama dengan Ustadz Muhammad Gaddafi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, tak sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, ini yang diharapkan Ustadz ya. Hari ke-24 ini. Ya. Mudah-mudahan kita juga senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti di akhir Ramadan ya. Karena tentu kita harapkan doa-doa yang sering kita panjatkan untuk dipertemukan Ramadan, dan hari ini kita pun kembali berharap Allah mempertemukan kita Idul Fitri 1447 Hijriah. Baik Ustadz, ada mungkin sedikit dulu pengantar terkait dengan tema kita kali ini mengenai keistiqomahan setelah Ramadan. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahr Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, para pendengar RRI Pro 4 yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini kita akan membahas terkait istiqomah setelah Ramadan menjadi bagian ujian keimanan yang sebenarnya. Kenapa kemudian ini paling penting kita angkat? Karena berkaitan dengan apa yang akan kita hadapi setelah bulan suci Ramadan ini. Kalau di bulan suci Ramadan ini saya pastikan semua imannya kuat, imannya bertahan, bahkan orang berbondong-bondong untuk melakukan kebaikan, melakukan banyak sedekah, memperbanyak bacaan Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian paling penting untuk kita bahas bersama, Pak. Iya. Jadi memang kalau dilihat istiqomah setelah Ramadan itu yang memang ujian paling berat ya. Iya, Karena benar. kita sudah sebulan penuh, memang kalau di bulan Ramadan itu keimanan sudah dipastikan tentunya sangat kuat. Iya. Nah, tetapi setelah Idul Fitri nanti apakah sinyal keimanan itu masih tetap kuat atau tidak, tergantung dari bagaimana kita menjadikan Ramadan ini sebagai tarbiyah di dalamnya, memperbanyak
segala sesuatu kebaikan hingga nanti bisa istiqomah setelah Ramadan. Nah, mungkin ada sedikit gambaran ini Pak Ustadz, bagaimana caranya untuk iman itu supaya tetap istiqomah, karena kan memang dijelaskan bahwa memang keimanan itu naik turun. Iya. Seperti istilahnya ombak. Iya, naik iya, turun, benar, naik benar. turun. Kadang kuat, kadang lemah. Nah, ini kan setelah Ramadan ini kita caspul selama 1 bulan ini. Tapi lama kelamaan keluar dari Ramadan casnya mulai lowbat lagi. Gimana caranya Ustadz supaya tetap ini terbawa sampai nanti di luar Ramadan? Ya, baik. Untuk mengawali materi kita hari ini, saya ingin angkat satu ayat di dalam Al-Quran, dalam Quran surah Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istata'mu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Bahwa sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala dan harus dipastikan mereka bisa istiqomah di dalamnya. Kenapa? Karena malaikat akan turun dan seraya berkata, janganlah takut, ala takhafu. Kemudian wala tahzanu, dan janganlah bersedih. Wa basyir bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena di dalamnya itu ada kegembiraan. Karena kenapa? Allah janjikan surga di dalamnya. Nah, sehingga di kata istiqomah di dalamnya ini mengandung banyak arti. Kalau para ulama itu menjelaskan bahwa istiqomah itu mengandung tegak lurus. Dia ibaratkan pohon, akarnya masuk ke tanah, kemudian batangnya tegak lurus dan dahannya meluas. Nah, itu menggambarkan bahwa istiqomah itu seperti bagaimanapun badainya, angin kencang, dia akan tegak lurus. Karena kenapa? Kuat akarnya, tegak batangnya, dan dahannya pun kuat. Sehingga itu menggambarkan istiqomah. Bagaimana diri kita bukan hanya sekedar kemudian sebatas hari ini saja Ramadan, tapi kita mempertahankan tegak lurus keimanan kita, iman kita bagus sampai setelahnya bulan suci Ramadan. Bahkan para ulama itu mengingatkan kepada kita, orang-orang yang kemudian imannya turun dan imannya naik, itu ada 2 faktor. Ketika imannya turun karena dia tidak ada istiqomah di dalamnya. Fa inna khairal amali adwamu wa inqalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang istiqomah meskipun itu sedikit. Sedikit Iya, tapi istiqomah. istiqomah. Kadang-kadang ada orang beribadah tapi 1 kali setahun. Nah, itu yang tidak kita butuhkan. Sebenarnya bukan banyaknya, tapi bagaimana dia secara konsisten. setiap hari melakukan kebaikan. Sehingga itulah iman yang akan muncul terus sedikit demi sedikit. Kalau dalam hadisnya itu al-imanu yazid wa yantaqis. Iman itu kadang naik dan kadang turun. Ada 2 solusinya untuk iman kita terus bertambah dan kuat. Yang pertama, yazidu bit ta'ah, yaitu tambah ketaatan dengan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu yang kemudian menguatkan kita supaya iman kita terus bertahan dan kuat. Seperti itu, Pak. Iya. Jadi memang ada beberapa hal yang menyebabkan iman tadi itu naik turun ya. Karena itu tadi bagaimana keteguhan hati untuk senantiasa istiqomah dalam melaksanakan apa yang sudah kita praktekkan di bulan Ramadan. Kalau amalan seperti misalnya membaca Al-Quran ini memang sering kita lihat inilah ibadah yang sering menjadi musimannya. Nanti bulan Ramadan baru buka Al-Quran. Nah, ini juga bagaimana caranya nih Ustadz supaya kita bisa Al-Quran itu kita nyaman interaksi terus dengan Al-Quran, karena memang nanti bulan Ramadan baru rasanya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi sesudah itu tutup lagi, simpan di lemari, dan mungkin Ramadan berikutnya lagi baru dibuka. Supaya ini membiasakan ini, bagaimana caranya supaya kita lebih ringan hati kita untuk
berinteraksi dengan Al-Quran itu sendiri sebagaimana di bulan Ramadan. Ya. Baik, untuk berinteraksi dengan Al-Quran sebenarnya yang paling pertama itu adalah kita harus bersama dengan orang-orang yang senantiasa mencintai Al-Quran. Karena kalau sendiri kita belajar Al-Quran, Iya. itu kadang susah dan itu lebih mudah goyah. Iya, gampang sekali. Sehingga kita perlu lingkungan yang baik. Itu yang paling pertama. Apalagi di luar bulan suci Ramadan, Iya. sangat sangat susah ketika kita mencari kehidupan yang senantiasa mendorong kita untuk dekat dengan Al-Quran tanpa ada ikhtiar untuk mencari orang-orang yang mana cocok untuk lingkunganku supaya Al-Quranku tambah kuat. Karena orang yang senantiasa ingin Al-Qurannya kuat, Iya. setidak-tidaknya kita mencari guru. Oh. Setidak-tidaknya kita mencari guru. Iya. Karena apalagi kalau misalkan nih Pak, Iya. tidak bagus Tommy bacaan tak, Ya. dan lain sebagainya, dan tidak ada ikhtiar di dalamnya, usaha yang maksimal, itu akan tambah jauh dari Al-Quran. Sehingga memang yang paling pertama menurut saya, innamal a'malu binniyat. Betul-betul kita sungguh-sungguh belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada niat yang kuat di dalamnya itu Pak, Ya. agak susah untuk kemudian dekat dengan Al-Quran, apalagi berinteraksi, bahkan mentadabburinya. Itu akan sangat susah ketika kita tidak niatkan karena Allah. Karena dengan sendirinya kalau sudah niat karena Allah, itu akan terbuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Masya Allah. Apalagi ketika ingin menghafalkan Al-Quran, karena banyak penghafal Al-Quran Pak, Iya. tapi tidak sampai ke hatinya, hanya sebatas lisannya. Ada juga orang yang biasa-biasa saja, yang anggapannya tanda kutip kurang baik, tapi akhlaknya tercermin di dalam perbuatannya dan berdasarkan Al-Quran. Nah, dari sisi itu kita bisa bandingkan apa yang membedakan kedua ini, ternyata niatnya Pak. Niatnya bagaimana dia ingin dekat dengan Al-Quran, dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian gambaran umumnya bagaimana kita bisa lebih mudah berinteraksi dengan Al-Quran. Setidak-tidaknya cari lingkungan baik, dan ya kan setiap hari kita sholat ya Pak, Ya, membaca Al-Quran setiap hari, tidak akan pernah terlepas namanya Al-Quran. Ya. Maka yang paling penting adalah itu dulu. Bagaimana keseharian kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan, kita pertahankan. Kalau misalkan di bulan Ramadan ini kita menghatamkan satu hari satu juz, jangan di luar bulan Ramadan kita menghatamkan juga, karena tidak akan sama hasilnya Pak. Setidaknya setiap hari kita lakukan itu satu lembar supaya tidak ada tekanan dalam hati kita. Saya mau mengejar ini, mengejar itu. Setidak-tidaknya satu lembar satu hari kalau itu sesuai kemampuan. Seperti itu Pak. Membangun dulu keikhlasan. Iya, membangun Karena keikhlasan. Kalau sudah ikhlas, apapun itu tidak berat rasanya. Betul Pak, benar sekali. Karena itu bagian daripada Iya. memudahkan kita dalam melaksanakan ibadah. Ya, jadi seperti itu ya. Kuncinya adalah niat dan ikhlas. Betul. Memulai dari amalan yang kecil dan dirutinkan. Dirutinkan. Iya, baik. Ustadz, kalau berkaitan dengan ibadah-ibadah lain, seperti misalnya kan ini puasa ya. Memang kalau Ramadan itu 1 bulan kita puasa nih tiap hari, rasanya tidak terlalu sulit. Tapi setelah kalau Ramadan, Senin Kamis berat sekali. Bahkan ada amalan yang paling terbaik juga setelah Ramadan, yaitu 6 hari berturut-turut puasa Syawal. Waduh, luar biasa beratnya itu. Padahal kita kan sudah dilatih 1 bulan ini, kok 6 hari berturut-turut ataupun Senin Kamisnya ini agak berat. Nah, itu juga tantangan terberat juga bagi kita, orang yang senantiasa dilatih untuk berpuasa di bulan Ramadan, tetapi setelah di luar itu beratnya minta ampun. Apakah juga lingkungan itu yang mempengaruhi itu? Ya. Sebelum itu saya ingin sampaikan hadisnya, Iya. bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa Syawal, itu sama halnya dengan puasa sepanjang tahun. Jadi memang kenapa bedanya orang berpuasa di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan? Ya. Karena kita lingkungannya beda dengan lingkungan Ramadan. Iya. Ketika lingkungan itu kemudian mendukung kita untuk kemudian sama-sama untuk puasa bulan bulan Syawal, maka dengan sendirinya kita akan ikut. Kembali lagi, bagaimana lingkungan itu bisa hidup dalam suasana yang
masih bulan suci Ramadan. Saya rasa orang-orang yang kemudian niatnya di bulan Ramadan ini untuk meraih pahala dan setelah lewat bulan Ramadan itu akan sama hasilnya ketika sama niatnya, Pak. Niatnya dulu kita luruskan, lingkungannya perbaiki, kemudian sholatnya dipertahankan. Karena kadang-kadang kalau sholat itu tidak tepat waktu dilaksanakan, Pak, itu mempengaruhi juga semangat untuk beribadah. Apalagi tuntunan untuk kemudian mengejar pahala itu sangat banyak, Pak. Apalagi ketika bulan Syawal kita tahu maknanya, kita tahu keutamaannya, karena semua itu harus diawali dari pemahaman dulu, Pak. Ya, tanpa ada pemahaman di dalamnya itu akan susah terbangun membangun keakraban dengan puasa Syawal. Yakin dan perlu kita juga mencari circle terdekat kita yang memungkinkan untuk kemudian bisa istiqomah bersama-sama. Karena kapan tidak istiqomah bersama-sama, bisa jadi satu yang mempengaruhi misalnya tidak puasa, ini bisa jadi ikut yang lain. Perlu memang pemahaman dan kemudian circle yang baik. Itu secara gambaran bagaimana kemudian kita bisa sama dengan puasa Ramadan. Seperti itu, Pak. Baik, sahabat budaya yang mungkin mendengarkan acara Inspirasi Ramadan di sore hari ini, sekiranya ada yang ingin ditanyakan seputaran apa sih sebenarnya keistiqomahan dalam Ramadan kemudian bisa berlanjut setelah kita keluar nanti di bulan suci Ramadan. Silakan di 0811 400 9250. Saya terima penelpon dulu, Ustaz ya. Ya, Assalamualaikum. Iya, dengan siapa? Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Mustaan di Cendana Baru, Ustaz. Terkait dengan iman tadi itu ya, memang selalu kaitannya dengan urusan duniawi. Iya, benar-benar. Tersibukkan dengan urusan-urusan duniawi. Bagaimana? Baik. Sebenarnya orang-orang yang senantiasa mengingat dunia itu wajar-wajar saja karena kita hidup di dunia. Di dunia. Iya. Tapi pertanyaannya kenapa iman kita turun? Karena hati itu ibaratkan mesin. Kalau semisal kalau tidak dihidupkan itu mesin, maka apa yang terjadi? Tidak akan berfungsi. Sama dengan hati. Hati itu perlu ada sesuatu yang bisa menghidupkan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati itu bisa menjadi tenang. Jadi orang-orang yang senantiasa mengingat dan berzikir kepada Allah, tidak akan ada persoalan yang mengkhawatirkan dalam dirinya, persoalan dunia. Bagaimanapun banyaknya hartanya tetangga, kalau kita dekat dengan Allah, itu sama halnya tidak ada. Itu ibaratkan hanya sementara. Selalu ada alarm yang kuat yang muncul dalam hati kita. Karena ada hadisnya ini, Pak. Inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya qalbu. Sesungguhnya segumpal daging atau di dalam jasad manusia ada yang namanya segumpal daging. Bila itu baik, maka baiklah seluruhnya. Bila itu rusak,
maka rusaklah seluruhnya. Apa itu? Itulah hati. Hati itu sangat peka terhadap sesuatu. Tetangga beli ini dan itu, pasti kita akan merasa, oh kok saya tidak bisa begitu. Dan akan selalu mencari dan terus mencari. Bahkan banyaknya pun harta kita masih mencari. Karena kalau ingin betul-betul imannya tidak turun Pak, senantiasa memperbanyak ingat Allah, hati kita akan jadi tenang. Seperti itu. Iya, dengan cara berzikir Ustaz. Berzikir banyak. Pokoknya zikirnya apapun terserah sesuai dengan pemahaman kita. Dan itulah ibadah yang paling murah meriah. Paling murah meriah. Tidak ada biayanya, Iya. hanya sekedar di lisan. Beda dengan sedekah, harus ada uang. Ya. Apalagi pada haji. Bisa juga senyuman Pak. Pasti senyuman. Iya, iya. Baik Ustadz, menarik sekali perbincangan kita di sore hari ini ya. Tadi ada Pak Mustaan berkaitan dengan itu tadi. Memang urusan dunia dengan urusan akhirat memang harus seimbang juga. Kalau hanya sekedar ingat dunia semata, ya juga itu tidak boleh. Begitupun juga sebaliknya Ustadz ya. Ya. Ada orang juga yang terlalu sibuk dengan urusan akhiratnya, Wah. tapi dia meninggalkan urusan duniawinya, melantarkan keluarga misalnya. Oke, baik. Sahabat budaya masih mungkin ingin bergabung, kami masih nantikan di 0811 400 9250. Tapi sebelumnya sahabat budaya, mungkin kita dengarkan dulu pesan berikut ini. Sahur yuk. Sahur itu pembeda antara puasanya umatnya Rasulullah dengan umat terdahulu. Keutamaan sahur ini sebagai pembeda puasanya umat Rasulullah dengan puasanya ahli kitab. Berdasarkan hadis dari Amr bin As dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, pembeda antara ahli puasa kita dengan puasanya ahli kitab ialah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan. Bulan suci Ramadan 1447 Hijriah kembali hadir dengan penuh rahmat, ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi hari-hari bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dan juga bagaimana memperbanyak salat-salat qiyamul lail. Berpuasa, bagaimana kemudian kita menahan hawa nafsu untuk mencapai derajat takwa dan pada akhirnya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ampunannya. Selamat kepada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, binikmati tatimmus salihat, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan selalu nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki Ramadan, bulan yang dirindukan oleh seluruh kaum muslimin, sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Fariha bidukhuli Ramadhana, harramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa-siapa yang bergembira memasuki bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya api neraka. Ini membuktikan bahwa betapa agungnya bulan suci Ramadan, betapa mulianya bulan suci Ramadan, di mana segala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Manfaatkan kesempatan ini untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan bulan suci Ramadan di mana Allah melipat gandakan pahala-pahala yang kita lakukan hanya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dan menjadi la'allakum tattaqun. Saya Dr. Haji Muhammad Rusli SHI MH, selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhan
ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. Teguhkanlah, berserahlah, tawakallah hanya kepada Allah. 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 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik sahabat budaya, masih berlanjut kebersamaan kita di acara Inspirasi Ramadan. Tentunya kita masih bersama di obrolan terkait dengan istiqomah setelah Ramadan. Baik Ustaz, kita lanjut ya. Berkaitan dengan tadi keistiqomahan setelah Ramadan. Nah, sebenarnya ujian keimanan yang sebenarnya itu adalah mempertahankan nilai-nilai apa yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Ada sudah beberapa tadi ibadah yang kita bahas mengenai puasa, kemudian apalagi tadi terkait dengan bacaan Al-Quran ya. Nah, tentu di bulan Ramadan ini juga kita sering kali melakukan ibadah sedekah. Nah, sedekah ini juga satu hal ibadah yang mungkin berbeda tentunya frekuensi kita ketika di dalam bulan Ramadan, di luar bulan suci Ramadan ini. Bagaimana menurutnya Ustaz menjaga juga ini ibadah sedekah ini? Oh ya, sedekah ini memang satu hal yang
sangat krusial dalam membantu banyak orang. Bukan hanya membantu diri kita untuk kemudian meraih pahala, tetapi ada hablum minan nasnya di sana. Bagaimana kemudian penguatan terhadap orang-orang yang kurang mampu kita bantu sehingga terciptalah satu harmonisasi yang sangat luar biasa. Dari sisi agama memang menjelaskan bahwa di bulan Ramadan ini menjadi momentum terbaik untuk kemudian bagaimana orang untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kapan kita tidak mengambil momentum ini, boleh jadi momentum berikutnya tidak ada. Karena tidak ada yang tahu kapan kita akan bertahan sampai Ramadan selanjutnya. Sehingga sedekah ini menjadi perisai bagi orang-orang yang dermawan, menjadi orang-orang yang kemudian mampu menyisihkan sebagian rezekinya. Itu bagian daripada perintah yang kemudian sangat kuat di dalam dalil kita ataupun perintah Allah dan Rasulnya. Makanya di bulan Ramadan ketika kita mampu menyisihkan sebagian rezeki kita, bahkan ketika konsistensi itu ada, setiap hari kita lakukan, tidak perlu langsung banyak, sedikit demi sedikit. Itu juga bagian daripada keistiqomahan. Apalagi dilanjutkan lagi di luar bulan Ramadan, itu malah lebih bagus lagi. Apalagi kita ingin sedekah kita mengalir setiap masa, bahkan bukan hanya kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, itu semuanya dapat. Ada hadisnya, idza matal insanu in qata'an illa man thalatha sadaqatan jariyah au ilmin yantafa'u bih aw walidin salih yad'ulah. Jikalau manusia meninggal maka terputuslah kecuali 3. Salah satunya apa? Sedekah jariyah. Makanya ini penting bagaimana kita bisa berbagi kebaikan. Senyuman kita adalah senyumnya mereka juga. Nah, itu bagian daripada keistiqomahan kita, harus kita pertahankan sampai sekarang. Iya. Jadi tadi ada 3 ya, yang amalan yang tidak terputus ketika sudah kita meninggal. Benar. Termasuk tadi itu amal sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak yang soleh. Iya. Tapi terkadang ini Ustaz, kalau misalnya tadi ini sedekah. Nah ini kan mungkin seseorang yang ingin bersedekah juga tentu harus cerdas juga ya dalam bersedekah. Artinya ada memang sedekah yang pahalanya mungkin 1 kali terputus, tapi ada juga yang terus berkelanjutan ini Ustaz. Nah bagaimana cara kita untuk supaya dapat sedekah yang jariah ini, artinya selalu berjalan sehingga nanti adalah investasi yang terbaik. Nanti orang kaget mungkin pada saat dia nanti meninggal ada terus pahala yang mengalir ini Ustaz. Itu ada mungkin bisa memberikan gambaran Ustaz, amalan-amalan apa, sedekah ada apa yang tentunya ini bisa menjadi jariah. Kalau sedekah jariah sebenarnya banyak rupanya. Kita bisa menanam ataupun berbagi kebaikan, seperti misalkan pembangunan itu menjadi bagian daripada investasi akhirat kita. Sekarang sangat banyak kita lihat di media sosial dimanapun itu memberikan kesempatan yang besar kita beramal jariah. Di masjid ada pembangunan masjid, pembangunan sekolah, pembangunan SDM, itu bisa menjadi bagian daripada amal jariah. Beasiswa itu bagian daripada amal jariah. Orang yang kemudian memberikan beasiswa itu sudah menanam secara tidak langsung investasi akhiratnya. Karena kenapa? Ketika ilmu itu dia tanamkan lewat situ, maka dengan sendirinya dia akan mengalir. Bukan hanya diri kita, bahkan diniatkan untuk keluarga kita. Jadi sama dengan Al-Quran. Ketika kita sebar Al-Quran, itu bagian daripada sedekah jariah. Orang baca terus Al-Quran yang kita berikan. Ya, itu menjadi bagian daripada beberapa contoh yang bisa kita lakukan untuk bisa menanam amal jariah. Bahkan kalau kita lihat di luar sana, sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk kemudian bisa mempertahankan amal yang terus mengalir pahalanya. Nah, seperti itu. Iya. Nah, tentu ini yang perlu kita perhatikan ya, bagaimana kita investasi untuk akhirat kita juga ya. Artinya ada sesuatu yang tentunya nanti akan menjadi amalan yang tidak terputus-putus begitu, termasuk sedekah jariah ini tadi ya. Nah, mungkin ada sahabat budaya yang juga masih ingin bergabung, bertanya seputaran topik pembahasan kita istiqomah setelah Ramadan ini.
ujian keimanan yang sebenarnya. Nah kemudian ini Ustaz, kan tujuan daripada puasa ini kan adalah la'allakum tattaqun, menjadikan kita manusia yang bertakwa. Untuk mengetahui itu apakah kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun ini nanti setelah Ramadan ini, seperti apa cara mendeteksi diri kita bahwa kita termasuk orang yang bertakwa. Tapi ada dulu yang mau bergabung Ustaz, kita terima dulu. Oh iya. Assalamualaikum. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. dengan siapa? Dengan Ibu Niar, Kak Sultan, Pak Ustaz. Baik, Ibu Niar di Mungin Sidi, silakan Ibu Niar. Ya, mau bertanya ini Pak Ustaz, kan tadi ada pembahasan tentang istiqomah setelah Ramadan ya Pak Ustaz. Iya. Ya, kalau ibadah yang lain itu kan memang insya Allah alhamdulillah sering dilakukan. Cuman yang mengaji ini Pak Ustaz, habis sih tiap hari di luar Ramadan. Tapi kenapa ya kita ndak bisa seperti di saat bulan Ramadan gitu Pak Ustaz ya. Kalau habis sholat asar sempat mengaji, habis tarawih masih ngaji. Tapi kalau di luar Ramadan kebanyakan mengajinya itu saya terus terang Pak Ustaz nanti sudah sholat subuh. Kalau zuhur, asar, maghrib lebih banyak aktivitas yang lain Pak Ustaz dilakukan Ustaz. Apalagi sudah Kerja asar kebetulan aktivitasnya menjahit ya Pak Ustaz, menerima jahitan di rumah, jahitan konveksi. Tadinya itu saya betul-betul sudah sholat subuh Pak Ustaz. Jadi hatam Al-Qur'annya itu dari Ramadan ke Ramadan berikutnya biasa cuma 2 kali itu Pak Ustaz. Luar biasa itu. Ya, tapi kalau Ramadan alhamdulillah selalu hatam di Pak Ustaz dalam sebulan, kadang lebih, tapi belum pernah sampai 2 kali atau 3 kali dalam sebulan. Tapi kalau sebulan itu pasti hatam 1 kali, ada tambahannya sedikit. Tapi kalau di luar Ramadan kayaknya kenapa itu Pak Ustaz susah sekali, sempat kan kalau Ramadan kayak gini, ini kayak habis sholat asar belum masak, masih dengar perempat sambil ngaji-ngaji. Tapi kalau di luar Ramadan enggak tahu kenapa itu Pak Ustaz keinginan untuk, ya terus terang kalau yang ibadah lain sih alhamdulillah salat sunatnya masih lancar. Cuman yang satu ini Pak Ustaz saya kadang-kadang bertanya kenapa susah, bisa paling tidak tahun bisa kapan berapa kali hatam ya Pak Ustaz ya. Tapi masa Ramadan bisa ke sebulan 1 kali hatam di luar Ramadan enggak bisa. Tapi itu Pak Ustaz istiqomah di setiap hari itu di luar Ramadan, yang penting setiap hari iya harus itu saya sudah wajibkan walaupun sedikit setiap sudah salat subuh Ji Pak Ustaz. Salat wajib yang lainnya kayaknya selalu Kak lupa bukan. Langsung aku ingat pekerjaanku cepat-cepat nih itu proses. Kadang dulu di Ramadan habis sholat duha pasti mengaji. Kalau di luar Ramadan sudah sholat duha berdiri pergi pasar kah kemana kah begitu Pak Ustaz. Ada saja pekerjaan yang menghalangi untuk mengaji. Jadi saya minta kiat-kiatnya karena sudah berjanji mudah-mudahan di luar Ramadan bisa berubah mindak cuman sekali habis sholat subuh saja mengaji Pak Ustaz. Betul. Bisa di salat fardu yang lain bisa disempatkan mengaji. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja ditanggapi. Baik. Sebenarnya secara fitrah manusia itu memang sudah sewajarnya bahwa memang iman itu pasti akan turun dan iman itu pasti akan naik. Nah, lagi-lagi kembali kepada kita. Memang kalau di Ramadan itu banyak sekali janji-janjinya yang kemudian Allah telah tempatkan dalam dalilnya dan firman-Nya. Sebagaimana kalau Ramadan itu bahkan pahala-pahala sedikit pun itu dilipat gandakan. Makanya orang-orang itu tidak akan mungkin melewatkan kesempatan itu. Sehingga ada dorongan yang kemudian kuat. Dan bahkan memang juga satu sisi kita lihat kenapa ada orang yang di dalam Ramadan Al-Qur'annya luar biasa, di luar bulan Ramadan terbata-bata bahkan sedikit, karena memang pada dasarnya kita tidak kuat dan tidak memasukkan dalam mindset kita bahwa saya melakukan ibadah ini bukan hanya Tuhanku yang ada di Ramadan, tapi bagaimana Tuhan kita itu sampai di luar bulan Ramadan. Karena orang-orang berbondong-bondong hanya sekedar mengejar pahalanya, bukan ridhonya Allah. Karena pada dasarnya kalau kita mengajar ridhonya Allah, sesibuk apapun kita harus pasti akan menyempatkan diri kita
untuk memperbanyak dan mendekatkan diri kepada Allah. Sesibuk apapun kita. Bahkan tadi disempat bilang subuh Pak baru bisa mengaji. Tapi itu syukur alhamdulillah. Karena masih bisa dilaksanakan. Banyak orang yang setelah di luar bulan Ramadan tinggalkan semua Pak. Sedekahnya lupa, bacaan Al-Qur'annya lupa. Dan lain sebagainya dan seterusnya. Ini bersyukurlah, satu kesyukuran karena masih bisa kita pertahankan. Setidak-tidaknya ada satu amalan yang kita bisa pertahankan dan itu terus menerus kita lakukan. Minimal satu amalan. Seperti itu mungkin gambaran secara umumnya. Iya. Baik. Seperti itu ya Bu Niar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi Pak Ustadz bisa menjawab pertanyaan tak tadi ini. Nah kemudian tadi predikat la'allakum tattaqun ini tadi Ustaz. Mengetahui diri kita ini sebenarnya sudah dapatkah predikat itu atau tidak? Luluskah kita setelah Ramadan atau tidaknya ini? Baik, sebenarnya salah satu pembuktian bahwa seseorang itu diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ketika setiap harinya itu lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Hari ini saya begini dan besoknya makin bertambah keimanannya, itu bukti bahwa Allah memberikan kesempatan dan ketakwaan itu selalu berada pada diri kita. Makanya kebaikan-kebaikan itu tidak hanya diukur dari segi materinya, tetapi bagaimana dia mengamalkan setiap apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah. Iman itu Pak tidak hanya sekedar di lisan, tetapi terpatri dalam hati dan terbukti dalam perbuatan. Makanya orang-orang yang ketakwaan dan keimanannya itu kuat dilihat dari amal solehnya, perbuatannya setiap hari. Ketika itu terus baik dan terus baik, maka ada sisi kebaikan yang telah didapatkan hamba tersebut. Itu takwa. Kalau kita bahasakan bahwa melaksanakan segala perintahnya dan menjauh segala larangannya. Ini adalah dua fase yang harus kita lewati untuk menjadi orang-orang yang dikategorikan bertakwa. Ketika ini sudah mampu kita sadari secara alamiah, bukan lagi yang dibuat-buat. Terbukti dari segi perbuatannya, bukan lagi karena ingin meraih pahala, bukan lagi hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi menjadi kebiasaan. Itu akan terbukti dari segi karakternya, bahkan yang awalnya jarang menyapa orang, tapi karena ketakwaan yang ada dalam dirinya, dia sering menyapa orang. Karena itu muncul bahwa saya ini butuh interaksi antara sesama manusia. Ada nama hablum minallah, hablum minannas, silaturahmi. Itu bagian daripada salah satu cara membuktikan bahwa orang itu adalah orang-orang yang bertakwa. Seperti itu secara gambarannya Pak. Ya. Iman dan takwa itu beda ya Ustaz? Iman itu percaya, tapi bukan hanya sekedar percaya. Tetapi dia harus terbukti dari segi perbuatannya. Misalkan saya ini beriman kepada Allah, tapi bagaimana buktinya? Kalau sebatas lisan bisa, tapi apakah terbukti dari segi perbuatannya? Apakah dia sholat? Apakah dia berzakat? Apakah dia puasa? Jangankan berhaji Pak, setidaknya sholat syuruk saja kalau dia bisa laksanakan itu sudah terbukti bahwa dia punya iman di dalamnya. Takwa itu secara luas, menggambarkan secara luas bahwa bagaimana semua perbuatan itu tergambar dalam ketakwaan. Dan setidak-tidaknya kita di garis bawah ini Pak, jangan pernah dalam sehari itu kita melakukan dosa. Setidak-tidaknya kita bisa mempertahankan itu. Karena salah satu pintu rezeki itu di dalam magnet rezeki Pak, dalam bukunya itu tergambar bahwa ketika kita bisa bertahan sampai 40 hari ke depan untuk tidak berdosa, maka pintu rezeki itu akan datang dengan sendirinya Pak. Masya Allah. Makanya inilah bagian daripada pembuktian ketakwaan dalam diri kita. Kadang orang mengaku beriman tapi belum tentu diakui beriman oleh Allah. Itu tadi harus ada pembuktian ya. Harus ada pembuktian. Termasuk itu sholatnya. Iya, banyak kadang orang begitu banyak permintaannya sama Allah, beribu-beribu permintaannya, tetapi dia lupa dengan kewajibannya. Iya, baik. Silakan sahabat budaya yang masih ingin bergabung, kami nantikan di 0811 400 9250. Untuk Anda yang mau bergabung silakan di lewat WA ataupun lewat telepon biasa
di nomor yang sama, yaitu di 0811 400 9250. Kita terima lagi Ustaz ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa? Pak Gunadi. Silakan Pak Gunadi, pertanyaan tak? Oh, vidya. Tidak apa-apa. Tidak Iya, apa-apa bisa. Di luar Ustaz. Ya, silakan. Sakit. Iya. Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Semoga amal ibadah diterima. Iya. Baik, terima kasih dari Pak Gunadi. Ya, silakan. Baik, tadi turut berduka cita. Jadi memang kalau misalkan vidya kita bahas hari ini, jika anak itu tersebut misalkan sudah balik dan kemudian tidak berpuasa karena sakit bahkan sampai meninggal, ada kemungkinan yang pertama, sakit yang diderita itu masih ada harapan untuk sembuh, maka wajib mengqada puasanya. Kita sebelum masuk dalam video itu, saya berikan penjelasan sedikit. Jadi ketika sakit yang masih ada harapan dan sembuh, maka kewajibannya adalah dia harus qada puasanya. Bukan lagi pembayaran fidyah. Kemudian juga jika ia meninggal sebelum sempat qada, maka tidak wajib bayar fidyah. Kemudian juga yang kedua adalah ketika dia sakit berat yang tidak ada harapan untuk sembuh, maka kewajibannya adalah fidyah. Kemudian jika dia meninggal dan belum sempat membayar fidyah, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah keluarga boleh membayarkan fidyah dari hartanya jika ada. Dia ada tanda tanya jika ada. Kemudian yang kedua adalah keluarga boleh bersedekah atas namanya. Jadi itu kemungkinannya yang ketika anak bapak telah meninggal dunia dan mau dibayarkan fidyahnya. Insyaallah penjelasan ini sudah berdasarkan buku di dalam kitab Al-Jami. Jadi bapak mungkin seperti itu, ada dua kemungkinannya. Kalau misalkan dia sakit berat dan tidak ada harapan lagi, maka wajib bayar fidyah, dan dia meninggal, keluarga boleh membayarkan fidyahnya dari hartanya jika ada. Dan yang kedua adalah keluarganya boleh bersedekah atas nama almarhum atau almarhumah. Seperti itu. Iya. Jadi memang berkaitan dengan puasa ini Ustaz ya, memang ada 3 jenisnya ya. Tadi itu ada orang yang memang bayar fidyah saja, tidak wajib qada. Ada juga yang qada, tapi tidak usah bayar fidyah. Kemudian ada juga itu tadi qada dan fidyah. Nah, ini mungkin perlu juga dijelaskan ini Ustaz, yang mana kategorinya orang yang masuk orang yang harus bayar fidyah juga sekaligus membayar qada itu sendiri. Oh ya, untuk orang-orang yang membayar fidyah itu yang kemudian berhalangan. Yang ketika dia haid sepanjang harinya, itu wajib qada. Itu atau orang yang hamil. Ya, itu bagian daripada wajib membayar fidyah. Ataupun kalau misalkan dia mau qada puasanya boleh. Ada dua kemungkinannya, mau bayar dengan fidyah atau dengan mengganti puasanya. Kemudian apa lagi tadi? Iya, ada orang yang memang wajib kena dua-duanya. Iya, ada yang dua-duanya bahkan harus qada, harus diqada, harus dibayar fidyahnya. Seperti itu. Itu orang yang apa alasannya kira-kira itu Ustaz? Dari sisi alasannya memang ini bagian daripada perintah yang kemudian Allah telah gambarkan kepada kita dan Rasulnya. Kalau secara umum bahwa fidyah ini dilahirkan untuk kemudian bagaimana memudahkan dalam proses menyelesaikan tunggakan ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang yang menunggak itu harus kemudian selesaikan urusannya. Karena kapan tidak ini menjadi penghalang kita, jadi hutang juga. Siapa yang mau berhutang persoalan di dunia?
Ya, apalagi kalau mau dibawa di akhirat itu sangat tidak kita inginkan, sehingga dalam kesempatan ini fidyah dan kode puasa ini bagi orang-orang yang kemudian sudah balik, misalkan begitu, balik dan sudah sudah melekat syarat dan rukunnya, maka sesegera mungkin harus kita tunaikan. Kapan bisa ditunaikan? Sebisa mungkin di Ramadan ini kita tunaikan fidyahnya. Orang-orang biasanya itu kalau hitungannya Pak ya, kalau fidyah setara dengan pembayaran zakat. Itu bisa sampai kalau di kantor lembaga zakat 42.300 kenanya per hari. Itu kalau dikali berapa hari tidak berpuasa, dikali berapa nominalnya, dan itu dibagikan kepada kaum duafa, 8 asnaf. Ya, ada fakir dan miskin, ada amil, ada ghorimin dan lain sebagainya. Ada 8 kategorinya yang berhak menerima fidyah tersebut. Seperti itu. Sama dengan zakat fitrah, Ustaz. Sama persis. Ya. Baik, sahabat budaya, mungkin karena waktu sangat terbatas ini Ustaz, ada mungkin yang ingin disampaikan sebelum kita tuntaskan dulu kebersamaan kita terkait dengan keistiqomahan setelah Ramadan ini. Baik. Terkait istiqomah ini, sebenarnya kita dituntun untuk kemudian bagaimana tegak lurus dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan bagaimanapun ujiannya kepada kita, bagaimanapun badainya kuat itu terhadap kita, insya Allah orang-orang yang istiqomah itu pasti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kita bayangkan para terdahulu, ulama terdahulu yang kemudian berjuang sampai sekarang, alhamdulillah mereka istiqomah di jalan Allah. Nah, ini yang kemudian kita harus pertahankan sampai sekarang. Karena kapan kita tidak pertahankan keistiqomahan ini, maka insya Allah dan saya yakin dia akan kembali terjerumus ke dalam lubang yang sama, dosa yang sama. Tidak akan mungkin setiap orang ingin mempertahankan dosa, tapi karena ada celah sehingga masuklah dosa-dosa itu ke dalam diri kita. Apalagi kalau mau hatinya bersih Pak, hatinya bersih dan suci. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Di hari harta dan anak itu tidak akan berguna kecuali orang yang hatinya bersih dan suci. Maka ini adalah kesempatan kita untuk membersihkan hati kita. Setelah bulan Ramadan ini, maka lakukanlah lagi setara dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, karena Tuhannya sama. Seperti itu. Baik. Siap. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya di kesempatan sore hari ini. Apa yang kita bahas mudah-mudahan ini semuanya bisa membekas di hati. Amin, ya. amin. Semuanya menjadi terasa di hati, kata dai siapa namanya? Ustadz Harus ya. Dan sahabat budaya, kita tuntaskan dulu kebersamaan kita di Inspirasi Ramadan sore hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz bisa kita resap dan menjadikan satu memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran kasiran Ustadz atas waktunya. Sama-sama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.